guys, kembali lagi di GKD Sauters YouTube channel. Dan buat kalian semua yang dengerin via podcast, kembali lagi di acara kita Sauters and Light, Alert Answer Your Pet. Oke, dan hari ini gue Ervin dan bersama rekan gue Sharon. Hari ini kita kedatangan lagi narasumber yang luar biasa. Yes, bener banget. Tadi udah sempat dengar-dengar ceritanya, udah sempat ngobrol-ngobrol. Gak sabar banget untuk share ini juga ke teman-teman yang pastinya nonton di rumah. Jadi hari ini kita kedatangan narasumber yang mengalami kebaikan Tuhan gitu, mengalami kesembuhan dari kelumpuhan. Yes, bener banget. Anyway, ya. lumpuhnya itu tuh bukan satu daerah, misalnya satu bagian tubuh gitu enggak, misal kakinya doang, tangannya doang enggak, tapi ini satu badan. Wow. Yang bikin narasumber kita tuh nggak bisa gerak dari tempat tidur bahkan. Makin penasaran Iya ya kan? ceritanya kayak Dan gimana. kita mau dengar hari ini tentang bagaimana kesembuhan itu bisa terjadi ya. Yes, bener banget. So kita nggak mau berlama-lama, kita langsung sambut narasumber kita, Ibu Vice Laura. Shalom. Shalom. Tante. Kita panggilnya Tante Ica aja. Iya, Tante Ica aja. Akrab gitu ya. Tante apa kabar? Puji Tuhan, luar biasa. Gimana nih di tengah-tengah di rumah aja, kesibukannya apa aja nih Tante? Kesibukannya sekarang ini karena Tuhan sudah membuat saya sehat. Saya berjualan online. Ya, gitu ya. Gak kalah sama yang muda-muda ya. Terus ya samping itu ya keseharian saya kalau udah nggak ada kerjaan saya baca firman, merenungkan firman Tuhan, berdoa. Itu aja setiap harinya. Kalau paling tidak saya berkumpul dengan teman Hope saya setiap hari Jumat untuk saya persekutuan doa, untuk saya bersama-sama dengar firman Tuhan, ikut Zoom di sana bersama-sama ya. Iya. Oke, berarti kita langsung aja nih ya. Kita mau tahu langsung Tante. nanya-nanya nih tentang kesaksian yang wah pasti seru banget dan pasti memberkati banget gitu ya. Amin. Kita mau tahu dulu sih Tante, gimana sih Tante ceritanya bisa Tante tuh mengalami kelumpuhan waktu itu? Waktu itu tahun 2016 kalau nggak salah bulan Agustus ya. Gitu ya. 4 tahun lalu ya. Tiba-tiba aja tuh badan saya nggak enak ya, kayak flu gitu loh. Tapi kok selama seminggu itu saya tuh nggak seger gitu, semakin kayaknya kok nggak sembuh-sembuh gitu dari flu ini. Saya sudah minum obat-obat biasa lah ya. Udah terus akhirnya saya pergi ke dokter, ke rumah sakit ya. Yang terdekat dulu saya pergi. Terus di sana diperiksa saya ke bagian dalam. Nah, terus dikasih surat sama dokter suruh ke bagian tulang. Spesialis dirujuk ya. Spesialis tulang. Akhirnya saya harus di ronsen. Ya, tapi pada waktu itu saya tidak diopname ya, tidak dirawat. Kasih obat, saya pulang. Besoknya terus akhirnya saya balik ke rumah sakit itu lagi. Karena saya sudah nggak tahan, sakit banget. Nah, terus saya diopname selama 4 hari. Terus akhirnya setelah katanya setelah di ronsen katanya saya patah tulang. Patah tulang? Oke. Tapi sakitnya tuh di bagian mana Tante waktu itu? Bagian belakang. Oh, di punggung? Iya, belakang, di punggung ya, gitu. Perut juga. Di situ kondisinya masih bisa jalan kah atau gimana? Oh, udah nggak bisa. Saya udah digotong karena saya udah nggak sanggup untuk jalan. Gak enak badan tapi sampai sakit ke tulang gitu ya? Iya, ke tulang. 4 hari di sana. Terus saya diperiksa, dikasih obat, ya agak mendingan. Akhirnya saya pulang. 4 hari lagi saya pulang. Sampai di rumah, cuman 1 malam di rumah ya biasa saya minum obat, mungkin dikasih obat penghilang rasa sakit kali ya. Nah, saya mendingan tidur, tapi akhirnya makin sakit gitu loh. Akhirnya saya pindah rumah sakit. Rumah sakit kedua di salah satu rumah sakit besar juga gitu ya. Akhirnya saya didiagnosa, di ronsen, di apa segala macam diperiksa. Katanya saya saraf kejepit. Berubah diagnosanya ya? Iya, diagnosanya saya saraf kejepit. Terus gimana tuh Tante? Terus diperiksa tunggu
2 jam. Nah udah, hasilnya saya harus operasi lagi. Oh, dianjurkan untuk operasi supaya syarafnya nggak kejepit lagi. Iya. Oh, oke. Terus akhirnya anak saya tanya, Mama mau gimana, keputusan ada di Mama ya. Dan gitu. Enggak Mama pulang aja, saya bilang gitu. Saya nggak mau dioperasi. Apa yang bikin Tante nggak pengen dioperasi waktu itu? Saya berpikir begini, masa sih saya cuma sakit begini, kayaknya kok dioperasi gitu loh. Udah gitu tulang, kayaknya serem banget gitu loh. Gitu ya, iya, bayinya serem ya. banget. Oke. Enggak terus anak saya pulang gitu loh ya. Udah sampai rumah ya belum sembuh kan, saya masih berteriak apa sakit. Terus akhirnya teman-teman saya dari Hope, saya kabarnya saya sakit kan, datang semuanya ya, Ibu Esther, Ketua PIC datang semuanya ke rumah sama-sama rombongan, pokoknya deh Tanjidor dah pokoknya ya, datang. Terus akhirnya mereka juga bingung ya, mereka harus apa, mereka doakan ya, berdoa ya, sama-sama berdoa. Kita udah selesai, pulanglah ya, tapi masih sakit kan. Akhirnya keputusan saya, katanya ahli-ahli tulang tuh ada di Fatmawati. Akhirnya saya berobat ke Fatmawati gitu. Di Fatmawati pada waktu itu saya udah malam tuh dibawa ke Fatmawati karena saya udah nggak tahan kan. Karena waktu saya ke rumah sakit itu aja, itu Ibu Esther kan ada, itu saya diangkatnya juga udah dengan spray yang ada di saya itu, diangkatnya pakai spray saya ke mobil gitu loh. Bukan Bukan diangkat begini, lagi ya, tapi enggak. pakai spraynya Iya, diangkat. karena saya dipegang aja tulang saya udah sakit, udah berteriak gitu loh. Itu kalau disentuh aja sakit Tante. Ngilu gitu. Aduh, jangankan dipegang aja begitu saya berteriak sakit. Seluruh badan saya sakit, bukan cuman belakang aja, tapi seluruh badan saya sakit. Oke. Jadi kondisinya seperti itu ya. Kondisinya seperti itu. Akhirnya saya pulang kan, dalam posisi sakit saya pulang, tapi 2 hari kemudian saya suruh balik, kasih obat saya suruh balik. Akhirnya saya di MRI. Oke. Dan ternyata hasil MRI-nya saya kena virus tulang Ada ekor lagi ya? 5 tulang ekor tuh 5 ruasnya itu saya kena virus. Oh, berarti kena virus di ruas Tulang. ekor. Iya. Tulangnya rawan gitu ya. Nah itu katanya terakhirnya saya harus dioperasi juga. Oke. Nah, ya. Terus langkah berikutnya? Langkah berikutnya kan dokter yang menentukan itu kan adanya di rumah sakit Bintaro sini primer. Akhirnya saya diantar anak saya ke rumah sakit primer. Pakai branker juga saya didorong-dorong. Setelah dokternya ngelihat hasil MRI-nya, dia nggak periksa lagi, operasi. Operasi 80 juta. Waduh. Bahkan langsung sebut nominalnya ya. Ya, udah gitu, enggak kata anak saya, gimana mah? Enggak saya mau pulang, saya pasti sembuh. Udah, saya cuman gitu aja, saya pulang. Dan hari-hari saya, ya saya berdoa, saya percaya ya, saya pasti sembuh. Dan setelah itu ya, saya sangat bersyukur saya bergereja di GKKD Soters Bintaro, yang mana saya bertumbuh di sini, walaupun saya baru beberapa tahun ya di sini gitu ya. Gembala saya tuh begitu respect ya, dan Ibu Gembala datang ke rumah saya berdoa, mereka berdoa buat saya gitu ya, berdoa. Bang Oto kasih firman Tuhan sama saya, Kalia juga gitu loh. Kak Icut tenang gitu loh. Ya udah saya respon ya sama firman Tuhannya, iya. Nah, tapi kan pada waktu itu belum sembuh gitu loh ya, masih respon ya. Teman-teman Hope saya selalu datang setiap saat bergantian. Ada yang bawa makanan, ada yang bawa gini, pokoknya kan karena saya sendiri gitu ya di rumah. Tidak ada siapa-siapa kecuali anak saya datang dan pergi karena mereka kan beraktivitas gitu. Ya itu, jadi ya pada saat itu ya saya hanya didoakan teman-teman, tim doa dari gereja GKKD Soters ya, anak-anak muda datang berdoa di kamar saya sampai penuh, mereka berdoa buat saya gitu loh. Ya itu yang memberikan kekuatan buat saya gitu. Oke, Tante ini kan
Tante tadi sempat bilang ya, untuk dari waktu Tante pertama kali lumpuh sampai akhirnya mengalami kesembuhan gitu ya, itu kan jaraknya cukup lama, 1 tahun Iya. gitu ya. Dan itu pasti kan sakitnya timbul hilang dan Sakitnya bukan timbul hilang, sakit terus gitu. sakit terus Iya. bahkan ya. Maksudnya apa tuh Tante yang maksudnya kan pasti ada pikiran gitu kan ya, kayak ini kan cukup lama gitu tapi masih belum bisa bergerak, masih tetap lumpuh. Ada pikiran-pikiran yang timbul nggak sih Tante, kayak ketakutan, seperti khawatir, dan gimana Saya cara khawatir Tante? enggak, tapi saya kecewa. Saya kecewa sama Tuhan waktu itu. Saya cuman bilang, Tuhan, kok saya terima Yesus, tapi kok saya ujiannya berat banget, saya sakit nggak sembuh-sembuh gitu loh. Tapi ya saya punya teman yang selalu memberikan saya kekuatan ya. Mereka datang selalu, enggak, lu pasti sembuh katanya. Ya. Lu pasti sembuh. Lo jangan takut, yang penting lu pasti sembuh. Karena saya pikir ya badan saya disentuh aja saya berteriak gitu loh. Dan orang juga sudah melihat gitu bahwa apa sih saya udah pelok ya. Saya kayaknya juga udah ngelihat di kaca aja kok kayaknya ini saya makin ini ya, makin kurus lah gitu ya. Badannya Iya. ya. Tapi ada sih timbul, aduh saya mati juga nih kayaknya gitu loh ya. Tapi kan namanya kita sakit ya, sendirian, kadang pikiran datang dan pergi ya. Tapi ketika saya lihat lagi, oh iya kata Bang Oto dalam 1 Petrus ayat 2 ayat 24 ya, bahwa oleh bilu-bilu Tuhan Yesus saya pasti sembuh. Ya, saya buka Alkitab, itu saya perkatakan gitu, saya pasti sembuh. Saya baca firman Tuhannya gitu. Tapi kan belum langsung sembuh ya. Nah, itu saya tetap ya bertahan sampai selama kurang lebih 1 tahun lah. Berarti yang Tante lakukan adalah merenungi terus ya Tante, kayak Tante takut, mulai sedih gitu. Iya. Pasti ada orang yang selalu dukung Tante gitu Tante ya. Amin ya. Saya ya itu teman-teman saya, pendoa dari gereja, Bang Oto, Bang Ben. Ya saya punya mentor yang sungguh luar biasa juga yang selalu memberikan kekuatan ya. Kaice nggak usah takut, pasti Kaice sembuh. Itu jadi ya saya bangga, saya punya saya kan lebih tua ya. Saya punya walaupun mereka masih muda Bang Oto, Bang Ben, tapi seperti bapak saya gitu loh ya. Mereka care sama saya, mereka selalu berdoa, bahkan selalu aja bawa makanan, bawa apa semuanya itu perhatian buat saya gitu. Dan teman-teman di Hope saya setiap saat gantian datang gitu berdoa buat saya, itu yang membuat saya kuat. Itu yang menguatkan Ya. Berarti keputusan yang diambil adalah nggak mau operasi gitu. Tidak ya? mau dioperasi. Nah, berarti titik baliknya nih Tante, bisa ceritain nggak Tante gimana sih akhirnya mengalami kesembuhannya? Waktu itu sore ya, kira-kira jam 5 sore sama menjelang maghrib lah ya. Bang Oto sama Kalia datang. Ini lagi kunjungan Lagi ke Tante kunjungan ya? ke rumah ya gitu. Terus ngobrol sama saya, Kalia ngobrol, Kaice bagaimana keadaannya? Ya masih begini Kak, saya mulia sih bilang gitu ke Bang Oto ya. Terus Kaice masih pakai tali, kan kaki saya, paha saya itu saya ikat tali. Kenapa tuh Tante? Karena kalau saya udah pegel nih kaki saya nggak bisa gitu, saya harus tarik gitu loh. Supaya karena kan kaku kan, udah lumpuh kan kaku nggak bisa, jadi saya tarik gitu baru dia berapa. Tapi nggak lama, paling 5 menit saya turun lagi gitu loh. Terus saya Kalia tanya masih pakai, masih, saya bilang gitu. Udah cuma Kalia, oh iya katanya gitu. Terus akhirnya Bang Oto berdoa gitu, berdoa buat saya aminkan ya, saya percaya Bang Oto berdoa saya pasti sembuh. Udah ketika mereka pulang ya saya biasa ya, saya berdoa sendiri ya, berdoa saya apa aja lah pokoknya saya sembuh gitu. Nah tiba-tiba tuh sebelumnya nih, sebelum Bang Oto datang nih, anak saya dulu datang. Anak saya tuh ngasih tahu katanya, Mah ada dukun tuh di sana gitu. Orang pinter. Profesor. Ini sebelum Bang Oto nyampe ke rumah nih, gitu loh, belum datang. Pada hari yang sama? Pada hari yang sama gitu loh. Nah, terus akhirnya saya tuh
Enggak, sebelum hari yang sama nih. Berapa soalnya saya 3 kali tuh ke rumah si dukun itu gitu loh. Wow, 3 Banyak ya tante ya. Iya, terus Gimana tuh tante? terus itu tuh saya diurut lah ya, dipijit, enak banget gitu loh. Saya ngerasain dulu enak banget, kayaknya sembuh nih gua di sini gitu loh ya. Sampai di rumah saya berteriak lagi. Makin sakit gitu. Kan saya dikasih tuh minuman di botol-botol aqua gede tuh ya. Saya jejerin tuh di kamar. Tiba-tiba ya suruh minum gitu. Oh, disuruh minum. Tapi saya nggak minum. Resepnya gitu ya. Tiba-tiba nih kayak biasalah ya, teman-teman datang kan, Ibu Esther datang. Dia ngeliat nih, botol banyak banget nih, katanya apaan nih Cok, katanya gitu. Udah tahu tuh ya. Jangan bilang ya, jangan bilang sama Bang Oto ya. Gitu. Aku tadi dibawa ke anakku ke orang-orang pintar, udah berapa kali bolak-balik tuh, aku mah nggak ngomong. Baru itu karena Bu Esther datang, Bu Esther langsung tegur saya gitu loh. Ya akhirnya saya ngaku gitu loh ya sama Bu Esther. Akhirnya saya belum minum gitu, tapi saya udah kesana. Tapi setiap pulang dari saya berteriak sakit terus aja, nggak sembuh juga gitu loh. Malah dukunnya malah meninggal. Gitu. Iya. Dukunnya malah meninggal gitu loh. Lah, kok dukunnya jadi meninggal nih gitu. Tante nggak minum ya tante ya? Enggak, saya nggak minum. Oke. Saya anti banget nih minum itu. Saya cuma dijajarin aja di situ kan. Soalnya saya pikir gini, anak saya bilang gue udah bawa mama gue itunya kok dibuang gitu. Jadi saya jajarin aja gitu. Ya. Menghargai gitu loh. Lagi cerita seru-seru. Hujan ya? Hujan ya, tapi ya maaf ya teman-teman yang lagi dengerin mungkin, atau malah ini jadi nambah ambience gitu ya. Jadi makin bener-bener. Seru dengarnya karena ada hujan ya? iya, ada rintik-rintik hujan. Lanjut Ya. Tadi aku keingetan nih pertanyaan. Kan tadi tante sempat bahas tuh tentang perjalanan kesembuhannya selama 1 tahun. Pernah nggak sih di momen itu? Tadi kan sempat diajak anaknya ke dukun gitu ya. Pernah nggak sih tante ngerasa kayak kok nggak sembuh-sembuh gitu? Ada momen dimana titik terendahnya sampai nggak kuat banget nih Tuhan. Ada nggak sih tante momen kayak gitu? Oh ada. Kayak gimana tuh tante? Ada. Pada saya cuman berserah sama Tuhan aja. Saya bilang Tuhan, mati adalah keuntungan buat saya bilang gitu ya. Karena saya tahu kemana saya harus perginya gitu loh. Tapi yang namanya orang sakit pasti kan ada up and down-nya ya. Kadang, oh ampun Tuhan, saya masih mau hidup Tuhan, saya bilang gitu. Terus akhirnya ya udah, akhirnya saya cuma diem aja gitu lah ya. Saya merenung, meleleh air mata gitu ya. Kenapa sih sakit banget nggak sembuh-sembuh gitu loh ya. Gitu. Pada waktu saya begitu juga anak saya pada datang tuh. Oh iya. Pada datang, teman-teman saya dari kantor penuh, pada tapi ngumpul ya, Tante? teman-teman dari kantor tuh siang ya, jam kantor ya, mereka istirahat datang ya ke rumah. Nah, terus biasalah mereka ngobrol ya, tanya-tanya gitu loh. Terus, pada satu titik mereka bilang gini, lo sih masuk Kristen. Gitu katanya. Jadi lu sakit dia tuh katanya gitu. Berarti tante sebelumnya bukan Kristen gitu ya? Saya memang dulu Muslim. Oh. Ya. Jadi orang-orang datang ke tante, teman-teman tante langsung bilang kayak ini karena lo masuk Kristen nih. Terus gimana tuh tante? Gitu. Apa responnya? Respon tante. Saya tante. Terus saya respon saya, ya nggak apa-apa lah saya bilang gitu loh ya. Saya kasih firman Tuhan juga buat mereka nggak ngerti sih ya, gitu loh. Yang saya bilang hidup untuk Kristus, mati adalah keuntungan. Udahlah saya pasrah kok. Kalau memang saya harus mati, saya udah nggak ada tanggung jawab saya kepada anak-anak saya sudah menikah semua, jadi ya sudah gitu loh. Nah tapi pada waktu itu mereka langsung ya saya diam aja gitu ya. Terus mereka udah lo ngucap 2 kalimat syahadat aja katanya gitu. Karena mungkin mereka melihat saya ya, karena saya udah lemah, ya lidah saya udah pendek, ngomong saya udah pelok, ya. gitu loh. Ya mereka melihat wah kayaknya nggak, pemikiran mereka kali saya udah nggak lama gitu loh ya. Ya udah akhirnya mereka saya diem aja, saya
ketawa aja, senyum aja gitu ya. Saya nggak menjawab apa-apa, saya senyum aja gitu loh. Sampai maaf kata ya, mereka menyediakan uang loh buat saya Untuk supaya Untuk saya kembali. balik gitu loh. Oke. Tapi saya nggak mau. Nah mereka pulang kan, ya. Tiba-tiba sore itu keluarga saya pada datang gitu. Ada yang Kristen, saya juga ada sebagian Kristen saudara saya ya, family lah ya. Terus ada anak-anak saya, aku gitu. Terus ada keluarga saya yang sholat di depan ruang tamu saya gitu loh. Mereka sholat karena mereka mau sholat mungkin mau menyerahkan saya kali ya, mungkin sudah waktunya kali saya mau mati kali gitu loh. Jadi mereka udah mereka nggak sholatin saya, tapi mereka sholat minta kesembuhan atau gimana lah ya. Saya nggak ngerti, saya nggak dengar gitu kan. Udah mereka sholat, tiba-tiba nih ketua PIC saya nih datang nih. Oh, gimana tuh? Wah, tuh? dia datang tuh, dia cuma tahu dia masuk kamar katanya. Kan ibu ketua PIC saya itu kan cerewet banget bro. Cerewet ya. ini pesan ini ya. Boleh aduh, lu ya katanya gitu. Udah dia kan ciri khasnya tuh ya lu ya gitu loh katanya gitu ya. Itu kenapa Cek? Iya gue didoain udah gitu. Udah lu harus tetap kuat ya. Lu harus tetap kuat gitu loh. Ya puji Tuhan ya, sekalipun cerewet-cerewet tapi kalau untuk kebaikan saya nerima. Dalam hati saya, gila kan gue lebih tua dari lu nginin gue gitu ya. Tapi itu saya terima dengan baik gitu ya, karena dia memberikan firman Tuhan sama saya baik gitu loh ya, gitu loh. Saya tanggapi dong, saya bilang gitu ya udah. Mereka pulang, saya biasa aja lagi, saya nggak ada. Sampai mereka di kantor pun pada nunggu gitu kapan lo bisa terus sadar, terus saya mau mengucap 2 kalimat itulah gitu. Udah ya saya nggak mau ya, akhirnya sampai itu mereka nggak datang lagi tuh sama saya gitu ya, cukup itu aja gitu loh. Ya sudah, saya tetap pegang firman Tuhan dan saya percaya Tuhan itu sanggup menyembuhkan saya. Amin. Nah, berarti langsung nih ya, gimana nih Tante? Sampai Tante tahu kalau ada kesembuhan yang terjadi di hidup Tante gitu. Karena gembala saya ya, mentor saya Bang Ben, Bang Oto ya, selalu memberikan firman tentang kesembuhan buat saya, banyak gitu, memberikan doa, dukungan doa, terus dia selalu biar saya yakin dan percaya bahwa saya pasti sembuh gitu loh. Dia memberikan kekuatan kepada saya gitu loh. Dia membangkitkan iman saya, iman percaya saya kepada Tuhan bahwa pasti saya sembuh gitu. Dan betul-betul ya saya imani, saya percaya saya sembuh. Udah saya diam aja, saya menunggu kesembuhan itu. Nah pada satu saat itu Kalia datang dengan Bang Oto itu sore hari gitu ya. Bulan kalau nggak salah itu bulan September deh. September. 2018. Ya, berarti 2 tahun lalu. 2020 sekarang 2 tahun lalu ya, bulan Iya, September juga. 17 ke 18 setahun ya udah. Berarti udah setahun dari lumpuh itu ya. Iya. Udah cuman Kalia tanya kaki saya masih pakai apa tali, masih udah. Oh Kalia senyum aja, terus udah Kalia berdoa, Bang Oto berdoa buat saya gitu. Udah ya sudah selesai ya, Bang Oto pulang. Saya biasa aja gitu ya, maksudnya tenang gitu loh. Setelah saya mendengar firman dari Bang Oto, dari Kalia, jangan firman Bang Oto ngomong aja nih, suaranya aja bikin saya tuh tenang gitu. Adem gitu loh, Kalia juga begitu gitu loh. Bang Ben juga mentor saya, walaupun ya kayak gitu mereka sayang sama saya, itu aja. Mereka sayang, apalagi Tuhan ya lebih sayang sama saya gitu. Jadi setelah mereka pulang ya udah biasa. Pada malam hari saya tidur ya, udah kira-kira jam 2 tuh saya kaget bangun, saya berdoa gitu. Udah saya tidur lagi. Tiba-tiba jam setengah 3 Pagi ya. pagi. Saya cuma dengar satu suara, sekali suara itu aja. Percayakah engkau? Terus hilang gitu loh.
hilang. Saya kaget bengong aja, siapa tuh ya, saya bilang gitu ya. Terus akhirnya tiba-tiba tuh kaki saya ditarik-tarik nih, ditarik-tarik, kretek bunyi gitu loh. Bunyi sampai ke tulang saya paling atas sini punggung. Gimana tante rasanya Tante? Aduh, saya itu antara takut dan wah ini kayaknya ini kenapa gitu loh, saya kaget gitu loh. Tapi terus saya diam, tiba-tiba selesai bunyi itu kaki saya tuh kok enteng banget gitu. Enteng banget, terus akhirnya saya meleleh air mata kan. Wah, saya sembuh nih gitu ya. Terus akhirnya saya ambil nih tali, saya buka ya, selamat tinggal ya. Saya buang ya, selamat tinggal, tali ini selamat tinggal. Udah saya meleleh air mata, nangis saya ya. Tiba-tiba kaki saya itu enteng. Enteng banget. Tapi kan badan saya coba miring gitu loh. Aduh, kok nggak sakit gitu. Biasanya miring aja, aduh sakit banget. Jangan kan miring, dipegang aja sakit. Saya miring kanan, enggak, udah. Saya nangis tuh, berteriak tuh. Nangis, pagi-pagi saya telepon ketua PIC saya, Bu Esther ya. Pagi-pagi mereka udah datang. Semuanya datang tuh, kakak beradiknya dah pokoknya. Sama dia datang semuanya kan, yang lainnya masih jauh. Jadi yang ada di deket situ dia datang. Ya itu memberikan saya kekuatan, lu udah sembuh, lu pasti sembuh gitu loh, udah sembuh atau gitu. Berarti malam itu juga langsung bisa gerakin badan kiri kanan Tante? Ya pokoknya udah bisa begini sedikit gitu, udah bisa segitu gitulah. Udah, terus saya ya mungkin Bu Esther telepon Bang Oto kan gitu, terus Bang Oto juga datang gitu kemana ya, mendoakan lagi gitu loh. Jadi ya saya mujizat itu terjadi pada waktu malam itu ya. Tapi proses kesembuhan juga setahun juga gitu loh. Iya. Setahun setelah kejadian malam itu. Itu iya. Okay. Saya dari belum langsung bisa naik kursi roda. Teman-teman pendoa dari GKK Desoters datang ya, anak-anak muda gitu. Di kamar penuh gitu loh ya. Berdoa buat saya. Angelo tuh paksa saya untuk bangun ya, dalam nama Yesus kayak bangun saya. Didudukin, baru setengah badan ya saya bangun. Itu pun udah puji Tuhan ya. Diterus lagi, minggu depannya mereka datang lagi. Akhirnya saya sampai bisa bangun gitu loh. Bisa bangun tapi belum bisa turun ya, belum bisa nginjak lantai lah gitu loh, belum gitu. Aku jadi inget pernah lihat Tante di gereja pakai kursi roda ya, dan itu aku juga pernah lihat di ibadah sampai bisa jalan loh Kak. Ingat gak kejadiannya? Ya, momen-momen itu ya, dari yang kursi roda sampai pakai tongkat ya Tante. Benar nggak sih waktu itu? Sebelum itu belum, waktu itu kan kita ada family gathering. Jadi di retret ya Tante ya? Di retret? Di mana ya? Pokoknya di puncak lah sana ya, saya lupa gitu loh. Terus kan saya masih pakai kursi roda kan. Gembala, Pak Bang Oto tantang saya. Wah, gimana tuh? Doakan. Pada waktu itu saya takut juga ntar gue jatuh nih gitu ya. Tapi saya sangat percaya gitu ya. Pasti bisa lah gitu. Akhirnya saya bisa berdiri gitu loh. Bisa berdiri ya pada waktu itu. Ya dari situ saya terus dalam pemulihan. Terus saya bisa dari kursi roda sampai bisa ke tongkat yang 4, tongkat 3, tongkat 1, akhirnya lepas terus gitu. Ini momen yang kita lihat sebenarnya. Iya, ya. benar banget. Kita nggak pernah Gitu. dengar cerita Fullnya seperti sampai ini. udah pernah coba dibawa ke dukun. Nah, Iya. ngomongin soal tadi nih ya, dukun lagi kan, berarti gimana tuh Tante respon anak-anak Tante, respon rekan-rekan kantor yang melihat kalau sembuh gitu, yang bahkan tadi mereka berpikir kayak dia udah gak lama lagi nih hidupnya. Iya. Gitu. Gimana tuh Tante respon Iya, mereka tuh, wah Cik lo kuat ya, katanya hebat ya, bukan gue yang hebat, dia bilang gitu, Tuhan gue yang hebat, dia bilang gitu ya. Lu kan mau bilang gue udah mau mati kan, cuman kan lu nggak ngomong aja tuh, saya bilang gitu, mendalam hati, tapi kan mimik tuh bisa ngelihat saya gitulah. Iya nek, lu kayaknya aduh, kita selalu tunggu kabar gitu loh, bahwa ada berita duka gitu loh ya. Tahu-taunya malah teman saya banyak yang meninggal, cuman sakit perut apa? Sakit perut, sakit apa sih dulu? Usus buntu meninggal gitu. Gile lo kuat ya, bukan kuat Tuhan gue yang sungguh luar biasa. Ya, gitu.
sampai sekarang gitu loh. Nah, sekarang kalau anak-anak tante gimana tante? Oh, anak-anak saya sekarang itu yang dulu mereka nggak pernah tuh yang namanya untuk minta doain saya gitu ya. Jalan itu kayaknya saya gimana gitu bagi mereka gitu ya. Terus terputus hubungan saya dengan adik-adik kakak ipar saya dari papanya ya, dari papa mereka gitu. Di Palembang ya, terputus itu hubungan karena mereka dengar saya pindah. Tapi saya saya biarin aja lah, nanti Tuhan pulihkan sendiri, saya pikir gitu. Jadi anak-anak saya pada saat ini puji Tuhan sih, karena mereka melihat saya sembuh gitu loh ya. Mereka percaya gitu loh, oh mama sembuh ya, cuman apa sih, cuman minum obat gitu doang gitu loh. Tapi kan bukan dari obatnya saya sembuh, tapi karena Tuhan saya luar biasa bisa menyembuhkan saya. Jadi sekarang tuh mereka kalau sakit, kalau apa mah doain ya, bukan sakit aja, ada masalah apapun mereka berdoa, minta doa sama saya. Mereka datang mau didoain sama mama, saya pegang ke badan mereka, saya berdoa, mereka aminkan. Gitu, puji Tuhan. Oh, berarti sekarang hubungan tante pun semakin baik ya tante Baik, ya? Sama semakin anak-anak? membaik sama anak-anak. Nah, sangat diberkati ya dengan kesaksiannya. Oke, tante, kan tadi tante juga bilang kan ya, proses kesembuhannya cukup panjang dan karena di Shouters pun pasti kan sering ada doa kesembuhan gitu tante. Dan aku juga beberapa kali lihat kalau tante Ica tuh suka datang, suka maju ke depan gitu didoakan. Tapi kan nggak langsung sembuh gitu tante, ya kan ya. Dan banyak orang-orang di luar yang berpikir kalau misalnya didoakan, kok gue nggak sembuh ya, kok nggak sembuh ya. Tapi yang tante lakukan tuh kebalikannya gitu. Tante tetap stay setia. Apa sih yang bikin tante tetap berpikir kayak oke, gue pasti sembuh dan tetap maju terus lagi didoain, pengharapan ya. Tetap punya pengharapan dan sampai benar-benar lepas semua alat-alat gitu ya. Dan nggak minum obat juga kan tante sampai sekarang. Enggak. Nah gimana tante ceritanya? Didoakan ya, saya memang sering didoakan di sini, ada setiap ada kegiatan untuk kesembuhan, doa-doa kesembuhan, saya selalu maju ya. Tapi saya tidak pernah berpikir yang itu lagi. Saya berpikir saya pasti sembuh, pemulihan saya pasti bisa jalan gitu loh. Saya pasti apa namanya kayak dulu lagi gitu loh. Saya bisa berjalan juga. Saya juga ngelihat teman-teman saya rindu juga saya gitu loh. Rindu untuk saya pelayanan lagi gitu loh. Itu jadi saya percaya saya pasti sembuh ya. Jadi saya tidak punya pikiran-pikiran lagi yang enggak gitu loh. Sekalipun kondisinya masih kelihatannya belum sembuh gitu belum tante sembuh, ya. tapi ya saya tetap percaya karena saya setelah itu kan saya terus dapat firman Tuhan ya, saya dapat firman Tuhan, dikirim firman Tuhan dari GKKD, dari Shouters, dari siapa, dari Ibu Gembala, dari siapa? Ketua saya PIC ya, yang selalu setia bersama sampai detik ini. Sampai detik ini benar. Ayat yang paling menguatkan tante deh tante. Ada nggak sih tante? Firman Tuhan apa sih tante yang bikin tante tuh stay firm gitu kalau ini Berpegang teguh ya? ini tuh pasti kesembuhan itu terjadi gitu. Ada di Amsal 23 ayat 18 bahwa pengharapan saya di dalam Tuhan Yesus ya, itu pasti apa namanya itu dalam Amsal 23 ayat 18 karena masa depan sungguh ada dan harapan tidak akan hilang. Iya. Tuhan Pengharapan itu sama pasti Tuhan tidak akan mengecewakan. hilang, iya. Tidak akan mengecewakan. Iya. Aku jadi diingatkan, jadi belajar kalau saat ada masalah mungkin kelihatannya kita masih ngelihat masalahnya, tapi tante tetap fokus sama tujuannya, tetap fokus sama pengharapannya bahwa ujungnya tuh pasti sembuh gitu. Jadi nggak peduli apa yang dilihat sekarang, tapi ujungnya ya. Aku diingatkan banget nih. Oh ya, gimana tuh jadinya pelayanannya? Kan tadi katanya teman-teman udah pada nunggu. Oh iya, nih saya untuk rindu pelayanan. juga tuh ngelihat kalau saya waktu masih datang masih duduk seperti biasa gitu ya. Karena saya lihat rindu juga nih pengen melayani lagi gitu Tante ya. pelayanan Asher kan ya? Asher, iya. Udah gak sabar dong pasti Iya, pengen saya jabat-jabat lihat, sapa iya. yang jemaat Benar, datang ya. iya. Rindu juga gitu loh. Terakhirnya saya ngobrol sama Bu Esther, saya pengen pelayanan lagi nih jadi Asher gitu. Tapi
bisa nggak ya, saya bilang gitu, bisa nggak saya, tapi memang masih berdiri saya kan belum stabil gitu ya, masih ngambang gitu kayaknya gitu, tapi ya di dalam Tuhan pasti Tuhan memberikan kekuatan ya gitu. Amin. Segala perkara dapat kutanggung dalam Dia yang memberikan aku kekuatan. Jadi aku percaya aku kuat gitu, dan sampai detik ini ya saya melayani, cuman karena gereja masih belum aktif ya, belum fisik, jadi ya sampai mati saya mau melayani Tuhan. Berarti setelah kesembuhan langsung melayani asyir lagi. Ini Tante udah nggak pernah ke rumah sakit atau apa, masih ada check up Tante mungkin? Enggak, saya nggak pernah Sama check up. sekali ya? Enggak sama sekali, enggak pernah. Sampai detik ini saya udah berapa tahun ya sembuhan, udah tahun. Ya. Saya nggak pernah ke rumah sakit. Wow. Oke. Dan ada sih sakit-sakit sedikit, mungkin tulang saya kadang-kadang, wih kenapa nih tulang nih? Saya ikutin tuh doa-doanya dari gembala saya Bang Oto, dalam nama Yesus aku perintahkan ya penyakit ini keluar dari tubuh saya, jangan kembali lagi, dan lebih-lebihnya saya sembuh. Memang nggak langsung sembuh, saya bawa duduk, saya bawa jalan, tiba-tiba hilang gitu. Beraktivitas seperti sudah sembuh ya. Kalau yang lumpuh aja bisa sembuh, apalagi yang cuma penyakit-penyakit kecil ya Tante ya. Kita perlu usir aja dalam nama Tuhan Yesus. Iya, jadi saya itu sangat percaya banget gitu loh. Sekarang ini lebih lagi gitu loh ya, lebih lagi terus mau tinggal tenang di dalam Tuhan ya, menjadi pelaku firman bukan menjadi pendengar ya, tapi saya terus percaya tinggal tenang di dalam Tuhan. Itu aja. Tante, mungkin ada yang mau Tante share kali ya ke teman-teman yang mungkin nonton atau mungkin dengar program ini gitu. Kalau misalnya ada orang-orang yang mengalami mungkin posisi kayak lagi sakit dan belum kunjung sembuh, kira-kira Tante mau ngasih sesuatu gitu buat mereka? Ya, buat teman-teman yang siapapun yang saat ini sedang sakit, apapun sakitnya ya, jangan putus harapan. Karena ada tertulis dalam Amsal 23 ya, ayat 18 bahwa pengharapan itu selalu ada di dalam Tuhan Yesus ya, gitu loh. Jadi tetap teguh di dalam iman, percaya kita kepada Tuhan Yesus, percaya pasti mujizat terjadi. Kalau saya disembuhkan, pasti teman-teman siapapun disembuhkan. Amin. Terima kasih. Terima kasih banyak waktunya. Aduh, hari ini kita apa ya? Tadi sebenarnya pas dengar tuh kayak suka merinding-merinding sendiri, kayak aduh Tuhan baik banget, Tuhan baik banget gitu ya. Iya. Kayak ngeliat gimana ceritanya Tante Ica, dan kita pernah ngeliat sendiri kondisinya ya. Betul. Dan sekarang kita lihat Tante Ica modis banget gitu ya kayaknya. Udah aplikasi yang wuf itu. Apa? Udah joget-joget. Terima kasih banyak Tante Ica buat hari ini, sangat meneguhkan, menguatkan. Yes, bener banget. Kayak apa ya, kita jadi ngeliat gitu, kayak walaupun kondisinya mungkin buruk, terlihat belum ada jawaban gitu ya, tapi kalau kita berpegang sama janji Tuhan, pasti pengharapan itu jadi gitu ya, pasti ada. Pasti, asal sabar kita ya, tekun dalam berdoa ya, terus renungkan firman Tuhan ya, perkatakan. Dan yang aku tangkap banget dari Tante Ica adalah ternyata komunitas itu sangat penting ya. Bagaimana kayak sistemnya, gimana orang-orang selalu datang sama Tante Ica, berdoa buat Tante Ica, temenin Tante Ica. Bener ya Tante ya? Setiap hari kan Tante ya? Oh, setiap hari. Wow. Hope saya tuh luar biasa sampai detik ini. Kesayangannya ya. Sampai detik ini kita tetap solid ya. Tetap solid ya. Ada yang sakit, mungkin sakit sini, ada kita kunjungan, kita doakan gitu. Pokoknya the best lah, bagian C2 lah. Mantap lah, oke. Mantap lah. Sekali lagi terima kasih Tante Ica sama-sama. buat waktunya, Amin. buat kesaksiannya, sangat memberkati kita dan pasti memberkati juga teman-teman yang sedang nonton atau dengerin podcast kita. Oke, dan kita mau akhiri podcast kita hari ini. Yes, bener banget. Thank you guys for watching. Dan buat teman-teman atau rekan-rekan semua yang di luar yang punya mungkin kesaksian-kesaksian yang ingin di-share, bisa langsung hubungi kami, kita di DM-nya Shouters, GKD Shouters, atau juga langsung komen di YouTube channel GKD Shouters. Yes, bener banget. Jangan lupa untuk subscribe dan nyalain lonceng notifikasi kalian supaya kalian dapat informasi terupdate kalau kita udah upload video minggu depan, ya kan? Oke. Itu aja. So, gue Sharon. Saya Ervin. Thank you and God bless you. Shouters and light. A light unto your path.